Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bun. Pada video ini kita akan membahas langkah penting dalam dunia pengarsipan, yaitu enkapsulasi arsip. Di tengah tantangan iklim dan bencana yang semakin meningkat, melindungi arsip menjadi sangat krusial. Arsip bukan hanya sekedar tumpukan dokumen, tetapi juga merupakan jejak masa lalu yang dapat menopang pembangunan berkelanjutan dengan cara mendorong inovasi, membangun ketahanan, serta meningkatkan kesadaran yang dapat membantu kita menghadapi masa depan. Enkapsulasi arsip adalah salah satu strategi untuk memastikan dokumen dan arsip berharga kita tidak rusak oleh faktor bencana alam, keausan dan kerusakan fisik, ancaman siber, dan kurangnya sumber daya dan tenaga ahli. Teknik ini penting untuk menjaga arsip agar tetap utuh dan dapat digunakan sebagai data yang membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta inovasi. Video ini merupakan salah satu output dari kegiatan pengabdian desa binaan yang bertemakan penguatan resiliensi komunitas melalui enkapsulasi arsip. Strategi integral untuk mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yang telah dilaksanakan oleh saya, Andi Windah, SIKOM, MKOM Media ST, bersama rekan-rekan saya yaitu Dr. Purwanto Putra, SHUM, MHUM, Eri Mariani, SIP MA, dan Arnila Purnamayanti, SOS MA. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai teori dan konsep dasar enkapsulasi arsip, aplikasi praktis dari teknik-teknik enkapsulasi arsip, serta praktek enkapsulasi arsip atau dokumen. Sebelum kita masuk ke bagian praktek, penting bagi kita untuk memahami teori dan konsep dasar enkapsulasi arsip. Enkapsulasi arsip merupakan salah satu teknik konservasi yang bertujuan untuk melindungi dokumen-dokumen berharga dari kerusakan fisik dan lingkungan. Konsepnya sederhana. Dokumen disegel di antara dua lapisan bahan pelindung, seperti polyester atau plastik yang tidak mengandung asam. Yang menarik dari teknik ini adalah meskipun dokumen dilindungi, kita tidak menggunakan perekat pada permukaan dokumen itu sendiri. Jadi, berbeda dengan laminasi, enkapsulasi ini tidak akan merusak dokumen dan bisa dibuka kembali jika diperlukan tanpa meninggalkan jejak kerusakan. Secara teori, enkapsulasi melindungi arsip dari debu, kelembapan, serta kontaminasi lainnya yang dapat mempercepat kerusakan. Teknik ini sering digunakan pada dokumen-dokumen penting, seperti manuskrip, peta, foto, atau arsip yang memiliki nilai sejarah atau tinggi. Singkatnya, enkapsulasi membantu kita menjaga dokumen tetap utuh dan terlindungi, sehingga tetap bisa diakses oleh generasi mendatang. Ini sangat penting, mengingat bahwa arsip yang menjadi sumber pengetahuan untuk memahami masa lalu dan merencanakan masa depan, terutama di tengah tantangan lingkungan seperti perubahan iklim atau bencana alam. Setelah memahami konsep dasar dari enkapsulasi arsip, sekarang mari kita bahas bagaimana teknik ini diterapkan secara praktis di lapangan. Ada beberapa situasi di mana enkapsulasi sangat efektif digunakan, terutama pada dokumen-dokumen yang rentan atau bernilai sejarah tinggi.
misalnya untuk manuskrip kuno, foto, atau peta bersejarah. Enkapsulasi membantu melindungi mereka dari kerusakan fisik seperti adanya sobekan, kemudian noda, ataupun kelembapan, sambil tetap menjaga akses visual dan tekstur dokumen asli. Untuk mengaplikasikan teknik ini, pertama-tama dokumen ditempatkan di antara dua lapisan pelindung, biasanya berupa lembaran polyester yang tidak mengandung asam. Lapisan ini kemudian disegel di tepiannya untuk menciptakan perlindungan fisik tanpa mempengaruhi bahan asli dari dokumen tersebut. Enkapsulasi juga sering digunakan untuk konservasi peta atau gambar besar yang sulit disimpan secara tradisional. Selain itu, di era digital saat ini, arsip yang sudah terdigitalisasi juga dapat disimpan dalam format fisik yang terenkapsulasi sebagai cadangan untuk menjaga integritas data jangka panjang. Dengan teknik ini, kita bisa meminimalisir kerusakan sekaligus memastikan bahwa arsip tersebut tetap bisa diakses untuk keperluan penelitian atau pendidikan. Selain itu, teknik enkapsulasi juga bisa diterapkan pada dokumen modern seperti sertifikat, akte kelahiran, atau surat-surat penting lainnya yang membutuhkan perlindungan ekstra. Dengan enkapsulasi, kita memberikan perlindungan dari debu, kelembapan, bahkan potensi kerusakan akibat bencana tanpa merusak dokumen aslinya. Jadi, secara praktis, teknik ini sangat berguna untuk berbagai jenis arsip, baik yang historis maupun yang modern. Baik, sekarang kita sudah masuk pada kegiatan inti kita, yaitu praktek enkapsulasi arsip atau dokumen, khususnya pada langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan sebuah enkapsulasi dan juga bahan-bahan atau peralatan yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan sebuah enkapsulasi. Nah, di sini sudah terdapat beberapa bahan atau peralatan yang disiapkan terlebih dahulu ketika kita mau melakukan enkapsulasi. Nah, silahkan Sherly, ada peralatan apa saja? Baik, yang pertama ada gunting, lalu ada double tip ukuran 0,5 cm, ada cutter, lalu ada kain lap, ada penggaris, bisa menggunakan penggaris besi atau penggaris plastik, lalu ada plastik mica film, lalu ada pemberat, ada arsip yang akan digunakan untuk enkapsulasi arsip. Nah, ada juga namanya cutting mat gitu. Nah, setelah bahan-bahannya sudah ada semua, maka proses enkapsulasi sudah bisa kita lakukan. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan enkapsulasi. Jadi kita periksa dulu nih arsip atau dokumen yang kita mau enkapsulasi. Kita cek apakah dokumen ini bersih dari debu, dari kotoran gitu, atau dia lembab atau enggak gitu. Kita cek juga arsipnya ini mengalami kerusakan atau tidak. Jadi kalau misalkan dia mengalami kerusakan berat, itu kan kita tidak bisa menggunakan teknik enkapsulasi. Jadi itu perlu untuk preservasi secara profesional. Jadi bisa dengan teknik yang lain. Kemudian selanjutnya kita pastikan bahwa arsip dengan plastiknya itu sesuai. Jangan sampai ukurannya sesuai. Jangan sampai arsipnya itu lebih besar dari plastik yang akan membungkusnya gitu. Setelah itu sudah memastikan bahwa arsipnya sudah baik, kemudian bisa kita tata ya. Arsipnya itu kita letakkan di dalam plastiknya, begini. Kemudian di sisi-sisi pinggirnya ini nanti kita pasangi dengan kita tempel dengan double tip ini. Jadi disarankan double tipnya itu yang ukuran kecil gitu, yang 0,5 cm. Jadi lebih enak, tidak menghabiskan space. Kemudian setelah itu kan kita butuhnya ada dua plastik ya, sisi bawah sama sisi atas. Jadi nanti setelah tertempel sisi-sisinya sudah ditempeli pakai double tip, kemudian plastik yang atasnya kita taruh di atasnya gini,
Nanti setiap sisi kita ambil, ditarik atau dibuka ya, penutup penutup double Double tipnya tipnya. ini, kemudian kita nanti rekatkan. Nah, tadi saya juga terlupa, agar ini teknik biar dokumennya nanti tidak bergeser-geser ketika proses enkapsulasi, makanya perlu penindih atau pemberat gitu ya. Ini kegedean nggak apa-apa ya, ini contoh. Jadi kita tindih di atasnya biar dokumen itu tidak bergeser-geser ketika kita memasang double Double tipnya gitu. Baru ketika sudah direkatkan semua, kita rapikan dengan cutter, misalkan ada plastiknya yang mungkin masih ada sisa banyak di sisi-sisinya, kita rapikan dengan cutter gitu, menggunakan ini penggaris gitu. Usahakan alasnya kalau tidak ada cutting mat gitu, bisa menggunakan alas Alas yang kaca. meja yang beralaskan kaca atau keramik gitu. Oke, itu langkah-langkah dari enkapsulasi arsip. Baik, saya di sini akan mempraktekkan bagaimana cara enkapsulasi arsip yang benar dan rapi. Yang pertama-tama, kita harus menyiapkan arsip yang akan kita gunakan. Lalu, kita membersihkan arsip yang akan kita gunakan. Pastikan juga plastik yang kita gunakan itu bersih dari debu. Selain itu juga, ukuran arsip dan plastik yang kita gunakan harus sesuai. Jika plastik terlalu besar, bisa kita gunting. Yang pertama-tama, kita menaruh plastik di bawah, lalu kita timpa dengan arsip yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita menggunakan pemberat agar arsip tidak berpindah tempat. Selanjutnya, kita menggunakan double tip untuk ditaruh di pinggir dari arsip yang akan dienkapsulasi. Pastikan double tip yang kita taruh itu berjarak dan tidak terlalu jauh. Di bagian siku ini kita sedikit kasih rongga supaya udara masih bisa masuk saat dilakukan pengeleman. Jika double tip sudah ditempel di sisi kanan, kiri, atas, bawah, selanjutnya kita membuka lapisan dari double tip. Saat melakukan pembukaan lapisan dari double tip ini, perhatikan urutan agar arsip yang kita enkapsulasi itu tidak bergelembung. Setelah selesai merekatkan, hal selanjutnya adalah kita
kita merapikan pinggirannya menggunakan penggaris dan juga cutter. Usahakan dalam pemotongan jarak dari arsip dan juga pemotongan kita itu jangan terlalu dekat agar tidak mudah terbuka. Jika dilihat belum rapi, kita bisa mengulangi hal yang sama, yaitu merapikan pinggirannya. Ini adalah contoh arsip enkapsulasi yang sudah dipraktikkan. Sebagai penutup, penting untuk diingat ya Miss, bahwa enkapsulasi tidak hanya berfungsi melindungi dokumen dari kerusakan fisik, tetapi juga memperpanjang umur dokumen, menjaga warisan keluarga, dan memastikan preservasi yang lebih baik untuk generasi yang mendatang. Baik, terima kasih Sherly sudah mempraktekkan enkapsulasi hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian Anda. Kami berharap informasi mengenai enkapsulasi arsip ini dapat bermanfaat khususnya bagi Anda yang ingin menjaga dokumen berharga tetap dalam kondisi baik.